Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Septian Rizky. NIM saya 2410614131. Melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, di sini ada Pseudo-random surface. Memahami cara membuat permukaan tanah yang alami dan prosedural menggunakan algoritma noise dalam pengembangan game. Nah, di sini ada masalah dengan acak murni. Bayangkan kalian sudah punya sebuah grid atau bidang datar yang terdiri dari tumpukan titik-titik vertex. Tugas kita sekarang adalah menarik, turunkan posisi sumbu Y dari setiap titik tersebut agar membentuk bukit atau lembah. Kalau kita menggunakan fungsi acak, biasanya yang ada di game engine seperti random range, hasilnya bakal hancur total. Permukaan tanahnya bakal naik turun sangat tajam dan acak-acakan kayak duri landak atau sinyal gempa. Kenapa? Karena fungsi acak murni itu tidak memedulikan posisi titik di sebelahnya. Titik pertama bisa saja berbeda di ketinggian 10, tapi tepat di sebelahnya nilainya bisa langsung drop ke 0. Next. Di sini ada solusi pseudo-random dan algoritma noise. Untuk mendapatkan permukaan yang alami, cat-like coding mengajarkan kita menggunakan konsep pseudo-random atau lebih spesifiknya menggunakan algoritma value noise atau Perlin noise. Berbeda dengan acak murni, algoritma noise ini menghasilkan angka acak yang berkesinambungan dan mengalir halus. Jadi kalau titik koordinat A berada di ketinggian tertentu, titik B di sebelahnya bakal mendapatkan nilai acak yang mirip-mirip. Hasilnya permukaan tanah kita bakal membentuk tanjakan dan turunan yang mulus, mirip seperti perbukitan di dunia nyata. Seperti ini. Parameter utama mengontrol bentuk permukaan. Nah, di sini ada frekuensi. Frekuensi ini mengatur seberapa sering gelombang naik turun terjadi dalam satu jarak. Semakin tinggi frekuensinya, gelombangnya semakin rapat, membuat permukaan tanah kelihatan seperti bukit-bukit kecil yang banyak. Nah, yang kedua ada amplitude. Mengatur tinggi maksimal dari gelombang tersebut. Semakin besar amplitudonya, pegunungannya bakal semakin menjulang tinggi dan ekstrim. Nah, dengan menggabungkan dua parameter matematika ini, kita bisa mengubah bidang datar dari tadi menjadi berbagai macam variasi bentuk bumi secara tak terbatas. Nah, di sini ada prototipe dan desain kode yang rapi. Setelah berhasil membuat permukaan bergelombang tadi pakai rumus noise, tantangan berikutnya muncul di bagian programming. Kalau semua kode pembuatan mesh, kalkulasi titik, dan rumus matematika noise ditumpuk dalam satu script C-crash yang sama, scriptnya bakal jadi sangat panjang, ruwet, dan susah diubah. Disinilah kita masuk ke bab prototype. Nah, bukan membahas untuk visual game, melainkan membahas arsitektur dan struktur kode kita. Cat-like coding mengajarkan prinsip clean code dengan memisahkan tanggung jawab script menjadi beberapa komponen modular. Nah, yang pertama adalah sistem pengontrol atau generator. Script utama yang tugasnya hanya tahu kapan mesh harus dibuat, kapan diperbarui, dan berapa ukuran dunianya. Nah, yang kedua ada sistem penghitungan atau noise configuration. Script atau fungsi khusus yang murni hanya bertugas menghitung rumus matematika dari pseudo-random surface. Dengan memisahkan kode ini menjadi sistem prototipe yang modular, kita bisa bereksperimen dengan sangat cepat, mengubah parameter noise, menggantikan bentuk,
atau mengatur kerapatan titik langsung dari Unity editor tanpa memugar ulang kode. Karena menghitung posisi ribuan hingga jutaan titik per teks sangat berat bagi komputer. Nah, ini juga diperlukan Unity Job System dan Burst Compiler. Kode kalkulasi matematika dipaksa berjalan secara paralel di semua core CPU, sehingga proses pembuatan dunia berjalan instan tanpa stuttering. Nah, baik, untuk kesimpulan dari perpaduan antara PC2 Random Surface dan Prototype memberikan kita pemula yang sempurna. Nah, untuk Surface memberikan kita kontrol estetika untuk membuat dunia yang acak tapi tetap terlihat alami. Nah, dan untuk Prototype memastikan bahwa kode yang kita tulis itu rapi, mulai dikembangkan dan berjalan dengan prototipe yang super lancar. Nah, baik, kita akan mulai ke pembuatannya.